dengan mana datang jadinya kita legit lah setidaknya. Sih. Kita jadi menaikkan standar kita, tapi takutnya ada ini takutnya jadi ada resiko bahwa wah aing mah mau nulis di pembahawan nah lihat dong Kemal matematika susah gitu, bahayanya gitu kan padahal sebenarnya disclaimer dulu Kemal memang passionate sama matematika aja, bukan emang siapa mah matematika dalam hidupnya hanya matematika. Nah nanti kita akan bahas untuk selanjutnya. Untuk netizen dulu nih, jangan lupa di subscribe karena masih sedikit, kasihan lah. Dan juga komen ya, komen nanti buat bisa nggak sih Mas di YouTube? Bisa ada. Udah ada yang Bisa. bilang halo nih. Halo. Bagus. Halo dong Siapa sih? semuanya. Ada lah nanti. lanjut. Di komen juga ya, takutnya aing habis bahan, jadi kalian harus komen. Pertanyaan pertama dari aing, kita mulai dari sini dulu Kenalan dulu sih Kemal ya. Kemal. Oh bener juga. Siapa Kemal? Dulu mana siapa? Takutnya ada yang belum tahu juga. Indeks prestasi mungkin iya. Jangan. Itu selalu ya mah. Ya boleh. Oh itu formatnya nama. Ya bebas lah. Ya boleh. Kemal, biasa Kemal aja Samansyah. Sekarang mahasiswa matematika, semoga lulus. Semoga lulus gimana sih? Semoga lulus Kemus. Gimana? Ya itulah, cukup. Cukup ya. Jadi mungkin kita ini aja kali, dijelasin sama kita aja kali. Jadi Kemal boleh. manusia matematika yang aing kenal yang sangat passionate dengan matematika lah. Mungkin itu mendeskripsinya. Nggak usah prestasi, nggak usah dulu lah. Nggak usah. Yang penting paling passionate sama matematika itu mana gitu. Cerita dikit ya, aing ingat banget. Kemal tuh senangnya tuh kalau ada soal saya nggak bisa, bingung tuh mana. Saya tuh baru seneng. Aing ingat pisan saya kalau misalnya di kelas ya, kan suka ditanyain soal inten kan. Meskipun saya nggak inten, tapi saya udah ngejawab semua soal inten. Dan sekalinya saya nggak bingung tanya, oh cuy kata mau istirahat, mau nongkrong, mau terus aja nyakalan soal. Nah sekarang ntar kita bahas matematikanya mas. Sekarang Aing mau bahas dulu ini pertama Aing ngelihat tulisan mana ya. Aing ngelihat sangat terstruktur, punya pola, bahkan Aing ngelihat mana punya punchline di akhir gitu. Menurut Aing ini mah bukan orang yang nulis pertama kali gitu loh bagi Aing ngelihatnya. Pertanyaan Aing, apakah emang mana sering nulis atau gimana tentang mana dan tulisan? Sebenarnya waktu mana bilang gitu rada kaget juga Ben. Sebenarnya orang jarang nulis. Bahkan ya buat nulis matematika juga ini selain buat tugas-tugas ya yang kayak bebas gini kayak pertama kali sebenarnya. Bahkan kalau orang lihat tulisan-tulisan lainnya misalnya yang Resya gitu itu kan wah sangat, malah itu menurut orang sangat terstruktur gitu loh. Sedangkan yang orang sebenarnya emang mau nunjuk game punchline ya, orang nggak mendesain itu terstruktur seperti itu. Dengan awalnya mungkin kalau masih draft sih mungkin ada yang baca waktu itu masih di draft tuh beda, nggak kayak gitu strukturnya, lebih kayak cerita, cuma makin lama agak aja dibikin aja lebih jadi gini sekarang gitu. Cuma mungkin cara menulis juga nggak beda jauh sama mana ini kali ya, mengurai matematika nggak sih? Jadi kayaknya tuh mana bahas dulu di sini. Ya beda kan kalau menjawabnya matematika diketahui, ditanyakan, jawab gitu. Nah ini mungkin itu mempengaruhi cara menjawab. Dan juga kelihatan gitu kayak saya pertama bahas dulu tentang simpel-simpel dasarnya, pennya turun lagi mulai apa sih ini teh gitu, dibahas terus dikasih punchline deh. Kayaknya emang cara berpikir mana aja sih. Terus ini kan di sini kan banyak banget animasi. Ini kan emang itu animasinya udah ada atau mana bikin sendiri atau gimana kan? Bikin dari sih. Itu yang dari Desmos itu. Terus orang download yang Screen to Give, terus capture jadi gitu. Terus ini tuh kurva Bezier ini sebenarnya tuh emang ada yang bikin emang untuk dibuat jadi tool untuk ngegambar atau gimana sebenarnya? Nah ini orang nggak kita tahu banyak ya, cuma sejarahnya tuh
ini bukan sesuatu yang ditemuin karena gabut gitu setahu orang. Ini ada matematikawan emang sebenarnya, cuma dia diminta perusahaan mobil gitu kalau nggak salah, pokoknya tentang mesin-mesin gitu. Terus disuruh, nah ini orang juga lupa ya disuruh apa. Coba akhirnya dia menciptakan kurva Bezier itu karena permintaan itu, bukan karena gabut ada kurva terus baru ditemukan aplikasinya gitu. Terus kalau Dari nggak salah Kem, aplikasi baru ini gitu. Iya, ada permintaan dulu. kalau nggak salah Kem, aku pernah bingung sama ini di SMA deh kayaknya. Ya nggak sih? Kagak, Beb. Kayaknya pernah ingat mana nanyain ini pas di ruangan di ini di perpus SMA 3. Ingat Masa? gak mana? Kayaknya ingat deh. Enggak, Beb, Bezier. Jujur naon ya. Cuma ini nggak tahu itu kalau besok iya aku masuk makanya kalau nggak salah gitunya saya nggak tahu tapi nggak tahu deh. Ya mungkin cuma nggak gitu inget sih orang sebenarnya. Cuma emang yang itu pernyataan orang yang kurva itu orang nggak ngerti cara makainya. Emang ya sampai SMA lah gitu ya. Orang nggak ngerti cara makainya. Tapi sekarang kalau salah ada ya. Sekarang sekarang dia udah bisa gambar mukanya sendiri. Nah pertanyaan lain Kem, emang mana jago gambar Kem? Kok ini kayak Kemal mukanya? Itu dari foto lah. Oh, kan orang bilang ngejiplak. Bener. Foto pasang layer di atas, di trace. Soalnya kalau mana bisa bikin kurva ini percaya ya kan. Tapi kalau mana punya bakat seni lukis juga. Tapi kan matematika itu seninya itu sendiri, ya nggak sih? Matematika itu seni juga, ya nggak sih? Ya orang menikmati sih bikin itu. Nah, Kem, Cil mau ada yang dibahas dari tulisannya nggak Cil? Mungkin mana yang melihat ada rumus yang salah atau gimana? Rumus yang salah. Udah kalau rumus yang salah mah Kemal lah ya mah. Yang bisa ini. Tapi apa ya kalau dari orang sih ini mah pengalaman orang sama Kemal juga sih, kayak yang menarik dari Kemal itu dan penjabaran menurut tulisan menurut aing sih kita bisa menceritakan matematika dari perspektif lain gitu loh. Artinya orang inget banget waktu itu si Kemal pernah cerita soal kayak gradien nih sejarahnya gini, dan aing kayak anjir ternyata gradien gue punya sejarah gitu. Selama ini kan kita tahunya matematika ya cuman ya keur ngitung we tuh ya cuman mana dikte untuk menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Tapi ternyata ada hal yang sangat menarik dan Kemal punya cerita itu gitu loh. Mungkin orang pengen banyak dengar cerita Kemal tentang matematika itu sendiri sih kayak gitu. Nah kalau gitu kita langsung lanjut ke pertanyaan ini Kem. Kok mana bisa suka banget dan passionate itu sama matematika, sedangkan aing dan kebanyakan orang lainnya ngelihat matematika itu kayak ada matematika gitu. Menurut mana apa Kem faktornya Kem? Apakah genetik? Apakah mana menemukan hal apa gitu? Gimana Kem? Ya kalau menurut orang ya beda-beda gitu sih, maksudnya mungkin karena mana mungkin sukanya di hal lain bukan di matematika. Cuma kalau orang pribadi ya itu mah jelas nggak usah diomong, itu kayak kembali lagi ke pribadi masing-masing. Ya emang pasti kayak gitu. Tapi setidaknya buat orang tuh itu tuh kayak nyelesain puzzle gitu kan. Ya Muzu dan Cil kayak nyelesain puzzle. Ya apa Beb juga sama. Tenang. Beb aja. Bisa dianggap senang. Kayak ada sesuatu yang ada di balik masalah itu yang kalau mana nemu tuh dapat pencerahan, epiphany gitu. Nah itu perasaan-perasaan itu yang buat orang pasti di sini sih. Anjay. Kalau gitu menurut mana aing harus bisa suka matematika juga atau ya udah emang aing mah nggak usah suka matematika gitu kan? Menurut mana menyarankan aing untuk bisa suka matematika juga nggak? Enggak sih, sebenarnya enggak buat orang nggak bilang kalian harus tahu, wah ini keren banget matematika, enggak harus. Emang mana menikmatinya aja gitu kan? Iya sebenarnya, bukan pendakwah matematika lah. Terus mana suka matematika berarti dari bayi? Tahu oke sih. Tapi orang masih ingat pas orang kecil tuh ini pernah dikasih soal gitu sama orang. Masih TK atau pokoknya awal-awal TK atau belum masuk TK ya, cuma mau masuk TK.
Nah TK dikasih soalnya kumaha TK. TK Ini warna minus. apa paling gitu? penyembelahan awal pengurangan gitu. Terus waktu orang ngerjain itu nggak tahu kenapa senang banget gitu. Jadi Ya, orang kita ngerasa kan emang dari dulu. Omnya Kemal. Omnya Kemal kita udah undang ya, udah disiapin ya. Yang menunggu di Wah. salon waktu itu. Bentar. Assalamualaikum. Ini jokesnya, ini tadi overuse jokesnya dipakai. Udah 2 kali. Jokesnya udah lama. Udah nggak boleh dipakai lagi. Nggak pakai lagi. Mohon maaf. Oke. Cuma penyembelahan pengurangan tapi Ben sebenarnya. Berarti Oh, kalau gitu gitu aja. mah kalau gitu Mane bilang emang Mane mah terlahir suka matematika gitu ya. Bukan Ya, bisa dibilang gitu kan? ya boleh lah kasarnya begitu. Anjay. Oke. Ini ada yang nanya. Mas ada pertanyaan nggak? Ini ada yang nanya. Oh, ada yang nanya. Dari Shinmen Takezo. Menarik. Tapi ini masih Wah, kayaknya dari balik Jepang, lagi. dari Jepang. Wih, Dari Jepang. Itu vagabond kan? vagabond ini. Vagabond Shinmen Takezo. Musashi. Dari yang kemarin, maksudnya balik lagi bahasannya. Kenapa harus kurva Bezier? Kenapa enggak kurva kehidupan yang lainnya gitu? Kenapa Bezier ini merasa lebih Masih spesial banyak. gitu bagi Kemal? Toolsnya banyak tuh. Paint. Jadi jawabannya. Boleh kan? Jadi sebenarnya dari dulu pengen bisa ngegambar pakai kurva gitu, pakai fungsi-fungsi sebenarnya. Kan mungkin yang sekelas sama orang mungkin BEM juga tahu kan kadang-kadang orang suka ngotak-ngatik Desmos gitu. Graphing calculator gitu, kita masukin fungsi keluar gambarnya kayak gitu. Bahkan dulu pernah dikasih hadiah ulang tahun, ada HBD BEM sama ada rumus matematika ini. Ayo bingung Iya. ya, senang atau harus gimana? Senang aja mikir. Dimasukin di parameterisasi. Nah itu, saya dari dulu pengen kayak gitu. Cuma waktu SMA tuh cuma terbatas sama garis, lingkaran, elips gitu. Orang bahkan belum tahu kurva parameter yang bisa jadi bagus kayak gitu. Nah sebenarnya beberapa hari sebelum orang nulis itu dikasih video sama teman jurusan matematika. Kem coba nonton ini Kem, keren katanya. Terus dia bahas ini kurva-kurva di matematika sebenarnya. Tapi sebanyakan sebenarnya orang juga udah tahu gitu loh. Tapi ada salah satu yang orang nggak tahu itu yang Bezier. Nah orang tahu alat-alatnya doang. Bezier tuh alatnya ini. Terus dia jelasin kurva Bezier tuh sebenarnya cuma gini doang. Tapi singkat gini doang. Oh ternyata kayak gitu orang lihat. Terus orang coba buka-buka baca-baca mulai buka-buka baca-baca sumber gitu. Terus lihat kurva Bezier tuh kayak gimana. Terus karena akhir-akhir ini suka main paint.net juga, ternyata orang nyadar, oh ini bisa buat dipakai tracing gitu loh, apa yang orang mau dari dulu. Terus ya orang merasa seneng aja gitu loh, oh jadi pengen nyebarin. Dan emang lagi mau nge-tracing sesuatu juga kan, buat suatu urusan. Cuma orang waktu kemarin itu boleh dikasih tahu ada lah. Nggak boleh kita tahu ya. Oke. Ada sesuatu. Nah, buat tracing kayak gitu. Cuma orang nggak tahu mau pakai apa awalnya. Jadi orang simpan dulu aja tuh masih ada di desktop orang lama gitu. Sampai akhirnya kemarin dikasih kurva Bezier, oh akhirnya jadi ya karena itu sebenarnya. Bukan karena kurva-kurva lain kurang menarik. Terus Jadi balik ke hal yang baru gitu apa? ya. Dari hal yang baru gitu. Dari Ya lebih ke ini menjawab sesuatu yang orang pengen dari dulu gitu sebenarnya. Terus yang pengen berbagi. sama ini mana cari ya? Iya. yang lain udah pada tahu lah ya. Maksudnya? Ya maksudnya kurva-kurva yang lain mah mana nggak Kurva merasa lainnya itu nggak aneh unik sih. gitu. Iya. Mungkin soalnya belum kurva nyambung Bezier sama sesuatu yang bikin orang seneng gitu. Jadi ya nggak ditulis. Inilah Banyak Jadi kurva. sebenarnya licik ya meh, mana tuh? Nah, Mana emang nggak pernah berusaha belajar matematika gitu. Mana emang suka aja matematika, ya kan? ya. Jadi kalau menurut Mane kan Mane bisa nggak bikin Aing suka matematika? Pertanyaannya harus ditanya ke omnya kayaknya, Bang. Oh, benar juga. Itu si Omnya tuh sehingga kita mendesain khusus angkanya tuh 5 tambah 4 kurangi 3 tuh sengaja ya sih. Saya tahu kita nge-unlock bagian di otaknya. Wah, panas guys. Gimana Kem? Ini ada boleh tapi ada pertanyaan lagi tapi Jauh apa dulu. harus jawab dulu. Jauh dulu deh. Tadi dong. Oh iya jawab dulu. Orang nggak yakin.
sebenarnya. Buat bikin siapapun suka gitu nggak yakin sebenarnya. Bahkan waktu orang nunjukin sesuatu yang membuat orang senang juga belum tentu itu membuat mana senang gitu loh. Benar. Iya sih. Menyerah gitu kan jangan. kayak mana itu maksudnya kan banyak orang yang tiba-tiba akhirnya bikin tempat bimbel les atau segala macam. Ya orang tuh suka sama matematika gitu. Iya kan banyak kan cara-cara kayak gitu. Kayak Kumon lah. Mungkin orang ngelihatnya Kumon tuh punya misi seperti itu gitu. Tapi apakah mana punya misi yang sama sebagai orang yang suka apalah gitu matematika? Enggak, Bu, sebenarnya. Ya, emang banyak bener Mas kayak kata Mane bilang, ada akun-akun lah yang ngasih problem-problem yang menarik gitu loh, terus kasih pembahasannya. Tapi yang orang lihat sih akhirnya yang suka baca itu ya kebanyakan orang matematika lagi gitu loh. Kalau enggak yang orang yang belajar sama kalkulus lagi. Dan memang sebenarnya di dalam diri orang sendiri juga nggak ada pengenan buat menyebarkan itu sih sebenarnya. Lebih ke kepuasan pribadi aja sebenarnya. Mus, silakan Mus, pertanyaan netizen tadi. Nah, ya Doi. Ada dong, banyak nih netizen. Banyak sama Kem. Nah, kan tadi bilang ya mau nanya dong kurva Bezier ini kan bisa ngejeplak muka manusia nih. Nah, apakah kurva ini bisa jadi tolak ukur dalam pengukuran seseorang cantik secara matematika atau enggak sih? Waduh. Iya, Mem. Berat ya, Boy. Sapoe ya, Boy. Siapa yang nanya, Mas? Ini dari Salman Rifki. Salman Rifki. Pantes sama matematik ya. Kalau menurut orang sendiri mah ya mungkin aja ya bisa, cuma pasti nggak akan pakai itu doang gitu loh. Pasti kategori kalau dia bilang apa tadi cantik atau enggaknya ya? Iya, ganteng atau enggak. Kategori itunya sih nggak akan dari kurva Bezier, mungkin ada satu model buat kategoriin mana yang cantik mana yang enggak. Tapi buat ngedeteksi gambar dibikin jadi sesuatu yang bisa diolah komputer mungkin ini bisa gitu. Tapi kayaknya nggak pakai ini sih kalau kata orang. Oke. Kalau nggak salah kan setahu Aing Aing pernah dengar, nggak tahu legit atau enggak ya, ada orang tuh dari simetrinya wajah tahu. Aing pernah baca, nanti yang cari lagi deh. Jadi kalau semakin simetri mana, semakin ganteng mana katanya, semakin atraktif lah istilahnya. Jadi mungkin bisa dicoba kan nanti tulisan selanjutnya mungkin. Ini tergantung foto yang dipilih buat di tracing juga. Benar, kalau guys mana yang kio. Mus, ada lagi pertanyaan nggak atau yang mau nanya nih? Ada. Sebenarnya nggak tahu sih ini. Banyak deh. Ada nih. Kayak menurut mana? Ini agak loncat-loncat sih yang nanyanya. Kayak menurut mana jagomatika gitu gimana? Jagomatika kan? Kayaknya searching. Nah, boleh deh searching. Mus kata yang mah, Mus pertanyaan di stay dulu di tempat ya sih. Di akhir ya. Sorry banget. Sorry. Ini biar nggak kecewa. Kan kaizen. Nggak apa-apa. Belajar terus, awalnya Twitter nge-like, mulai nge-like, kita ke YouTube. Iya. YouTube juga lumayan nih nge-like. Gimana Kem? Jagomatika tuh kayaknya yang tadi. Coba dideskripsikan dulu. Yang itu kayak gimana gitu loh. Kalau yang dari orang lihat di Google mah kan kayaknya buat anak kecil kayak gitu ya. Ya mungkin tujuannya emang bagus aja biar nggak pada trauma matematika. Tapi kan orang nggak tahu kontennya gimana juga. Apa? Mau lanjutin nih. Tapi menurut Mane ada value yang Mane rasakan nggak setelah Mane master matematika gitu? Ada yang kayak Aing jadi bisa ngitung rute paling murah gitu, atau enggak Aing jadi bisa belanja Shopee dengan efisien gitu, atau gimana gitu kan? Ada nggak? Robos lampu hijau terus gitu kan? Gimana di kehidupan sehari-hari? Canggih ya. Mungkin pertama disclaimer-nya belum master. Terus jawabannya ya ada beberapa hal yang menurut orang jadi lebih lancar gitu ngelakuinnya kalau setelah orang kuliah 4 tahun di matematika gitu loh. Cuma waktu orang merasa apa? Kalau ada yang nanya masalah, walaupun non matematika, nggak tahu kenapa lebih bisa nyambung aja gitu loh.
Orang Mungkin pernah nanya tuh ke Kemal. apa yang mana tuh? Hah? Waktu ke rumah kemarin. Oh. Kayak insightful aja. Ya, walaupun waktu itu Acil juga nanyanya satu metode yang dipakai di matematika, cuma konteksnya kan orang nggak gitu nyambung. Cuma setelah belajar 4 tahun itu jadi lebih bisa nyambungin aja gitu loh. Masalah niatnya tadi matematika kan kayak gitu. Saya masalah bisa menyesuaikan segala hal, banyak hal tentunya nggak juga gitu loh. Ternyata yang orang pelajari juga masih sempit gitu. Gitu sih, Beb. Jadi menurut mana kan perlu nggak belajar matematika? Atau matematika hanya untuk yang suka aja? Sampai satu tahap perlu, tapi nggak perlu sedalam semua orang di jurusan matematika. Kenapa ada di jurusan-jurusan mana kan ada kayak kalkulus kayak gitu kan, Beb. Mungkin itu ngebantu di kerjaan mana cuma orang nggak tahu ya. Tapi maksudnya perlu tuh kenapa? Tidak membantu. Sebenarnya tidak membantu. Sebenarnya tidak ngefek apa-apa di hidup Aing. Ya, orang nggak tahu TI gimana. Oh iya, TI TB. Nah, tapi perlunya tuh buat bangun tadi sih, kemampuan memodelkannya gitu loh, dari masalah yang abstrak yang Acil bawa misalnya waktu itu ke rumah sampai akhirnya bisa dirumusin jadi masalah matematika yang jelas solusinya gimana gitu. Ya. Nah, sebenarnya banyak banget kan pertanyaan dari Aing, tapi mungkin ini bakal lebih dari 40 menit kalau misalnya HP Aing nggak panas ya. Ini loh kan, kan Mane udah bahas juga tuh value penting yang Mane rasain adalah Mane bisa memodelkan masalah lah yang asalnya kompleks dan rumit dan acak-acakan bisa tersusun lah setidaknya di otak Mane gitu. Itu kan berarti karena Mane udah sering olah matematika kan. Berarti emang penting dong matematika untuk Mane install di otak Mane karena itu kan basic, bukan basic ya, itu necessary lah untuk Mane punya gitu. Berarti ada keharusan, bukan ada keharusan ya. Berarti harusnya semua orang suka matematika sampai level situ dong kan? Ya nggak sih? Harusnya semua orang mau belajar matematika sampai level situ nggak sih kan? Ya, menurut orang perlu. Mau atau enggak ya? Perlu ya? Nggak tahu sih. Perlu. Nah, kalaupun gimana cara matematika? Menurut Mane tipsnya senar pengajar yang kebanyakan orang langsung di ini kan mandiri gitu loh dari YouTube, dari buku kayak gitu jarang dari guru sebenarnya. Tapi kalau gitu ya ke translate jadi cari sumber materi yang bagus dan mana harus bisa ngarahin mana buat nyari yang benar gitu. Yang benar itu kalau mana maunya yang menarik ya berarti jangan yang kayak kita lakuin pas SD gitu di drill soal misalnya sampai konsepnya kadang-kadang kita nggak tahu ini belajar saat ini. Nah jadi lagi belajar coba lihat overview-nya dulu. Misalnya mana lagi belajar nih di kuliah ada kalkulus, lihat sampai akhir tuh mana belajar apa aja sih gitu. Tapi tanpa baca materinya. Biasanya kalau di textbook matem tuh di bab paling di awal-awal bab itu ada satu paragraf itu jelasin gitu. Nanti kita bakal belajar ini gunanya buat ini. Nah sebenarnya yang bikin menarik itu itunya. Pas pembahasan di dalamnya mah ya itu teknis gitu loh. Kalau mana emang suka matematika bisa mendapatkan gitu dari situ. Cuma kalau buat orang awam sih tadi sih belajar overview-nya sama lebih ke penerapannya. Jadi lebih nyambung gitu loh. Kalau ini biasanya langsung ke soal kan, cobain, lihat jawabannya salah, kenapa salah? Ya itu kan mungkin mana pas dekat-dekat ujian kan. Mungkin. Nah, ya emang harus meluangkan waktu. Kalau dekat-dekat ujian mana baca awal-awal bab emang nggak lulus ya nggak menarik lah. Benar-benar. Nah sekarang Kem, saya mau nanya, mungkin jadi penasaran banyak orang juga, tapi mungkin mana nggak suka terlalu Kem. Seperti yang kita tahu Kem, IPK mana kan masih straight 4 nih. Alhamdulillah. Ya kan?
Tapi kan kami di sini kan gitu. bahkan C aja ini alhamdulillah C gitu. Nah, kenapa menurut Mane kalau kenapa Mane bisa 4 dan gimana caranya orang bisa 4 juga? Tidak berhubungan dengan tulisannya. Apa ini penasaran pribadi kan sebenarnya? Aduh, kumahanya. Tadi pertanyaannya apa? Gimana caranya? Sama Gimana kenapa? caranya bisa 4? Sama kenapa? Gimana caranya Aing juga bisa 4? Mungkin pertama-tama menurut orang nggak semua orang harus nargetin itu gitu loh. Bahkan orang sebenarnya dalam pribadi orang sendiri, orang juga nggak nargetin gitu loh. Cuma kayak setelah Mane dapat itu juga emang buat apa sih sebenarnya? Itu tuh menurut orang bukan sesuatu yang ditargetin. Karena kalau misalnya kalau misalnya Mane targetnya hal lain yang lebih guna gitu, misalnya tahun ini orang bisa ngoding Python gitu misalnya. Itu kan setelah Mane nyampe tahap itu banyak kan si efek-efeknya gitu loh. Jadi menurut orang ini mah bukan hal yang seperti itu. Ini hal yang Mane kerjain dan itu akibatnya gitu loh. Jadi nggak harus semua orang kesini gitu loh, nggak usah semua orang pengen punya efek gambar. Kalau Mane pengen ya nggak apa-apa ya. Cuma menurut orang nggak harus semuanya. Karena buat apa juga ya sebenarnya. Kalau caranya orang juga nggak gitu bisa jawab sebenarnya. Kalau orang jawab sih pasti kemungkinannya kalau nggak itu mah semua orang juga kayak gitu. Kalau nggak pasti orang jawabnya kan ya orang nggak nargetin, jadi nggak ada strategi khusus kayak gitu. Jadi kalau orang jawab biasanya orang lain malah naon sih. Sebenarnya tadi sih jawabnya. Orang nggak punya cara-cara gitu ya. Nah, Kem, ya bermasalah ditanya gitu tuh. Kem sebenarnya mah ini mah Punten Pisan tidak membahas tulisannya karena ya udah gitu. Iya apa emang. yang mau bahas lagi ya sih? Kem harusnya kacamatanya miring dikit, masa yang bahas gitu? Susah juga Kem. Pokoknya mah yang belum lihat aja semuanya sampai mana di akhir, mana tepuk tangan sendiri lah di kamar. Nih gini doang mana reaksinya. Wah udah mulai panas nih kayaknya nih. Nah Kem, untuk pertanyaan selanjutnya Kem ya, bagi Aing Kem ya. Aing kan bisa dibilang sangat dekat sama Mane di SMA, bahkan kita sebangku Kem. Nah itu sering matiin Mane Kem. Super power Mane itu selain di matematika Kem ya, Mane itu nggak ngebandingin Mane sama orang lain Kem. Mane itu cuma punya dunia Mane. Aing cuma suka matematika, Mane suka apa terserah Mane gitu. Sedangkan Aing dan mungkin teman-teman yang lain kayak si Kemal 4 tuh ya Aing nggak 3 games bagus gitu. Kita selalu ngebandingin Mane mah sama, masih terus Kemal yang sama, meskipun nggak pakai baju jaket ungu tapi pasti ke jaket ungu. CHR sama gitu Kem. Kenapa bisa gitu Kem? Jadi pribadi dia apa tuh Kem? Ya mungkin itu yang orang lain lihat dari orang ya di luar gitu. Tapi emang orang sendiri emang orang membuat orang jadi orang yang seperti itu gitu loh. Orang nggak pengen ngebandingin gitu loh. Ya karena buat apa juga kan sebenarnya. Sama mungkin dalam diri orang sendiri ada keegoisan gitu sih, Ben. Mungkin kalau Mane lihat itu baik gitu. Itu kan sebenarnya egois juga gitu. Orang kadang-kadang nggak mikirin orang lain gitu. Kayak orang cuma mikir ini menarik buat orang. Kayak orang nulis di Simpang Bengawan itu juga kalau Mane perhatiin tujuannya bukan bikin orang ngerti kurva Bezier. Mane ngerti nggak? Enggak. Mana nggak ngerti kan? Kalau juga kita nulis beres-beres ini orang ngerti nggak ya kayak ya. Tapi akhirnya orang balik lagi ke tujuan orang nulis emang bukan bikin orang ngerti sebenarnya. Cuma pengen berbagi. Oh ini keren loh gitu loh. Makanya banyakan animasi sama itu. Jadi lebih mungkin itu efek orang egois. Cuma orang juga pengen bikin orang yang tidak membandingkan diri dengan orang lain gitu. Jadi mungkin marahnya ngeliatnya kayak gitu. Dan menurut saya sih lanjutkan seperti itu Kem, karena ya bagus lah. Terus tanya selanjutnya Kem, dengan BTW kalau ada yang Mus mau nanya. Iya, kalau ada, ini mah emang enggak ini ada yang nanya dari sini. Atau ada antre Mus, jangan. Mane ya udah maksudnya Mane Muzaki sama Acil siapa tahu ada.
Enggak lah. Ba- Banyak banget yang nanya. Enggak, ini banyak banget Netizen kebetulan. sabar dulu nih, saya juga. Episode-nya banyak yang Boleh nanya. deh, boleh deh. Nanti lama-lama. Bentar ya. Jawab aja isinya. Netizen dulu deh, kasih mus, sok mus. Ya tapi udah masih ngalur enggak? Itu masih ada alurnya enggak? Selesai Wah, dulu. lalu aja. Ini udah keluar dari alur, Bu. Sejak pertanyaannya udah bukan matematika. Udah, enggak. Bentar ya. Sebentar. Kapan lagi Kemal kita kuliti kayak gini, nggak bisa. Habisin nih di sini mah. Gimana Mus sih? ada nggak? Kalau nggak aing dulu nih. Ada banyak. Bentar ya. Kasih netizen. Pertama, matematika diciptakan atau ditemukan? Aduh, masih. Filosofis gitu. Nah, sih. Kem jawab Kem. Itu ya, aduh, nasi warnanya nanyanya. Dari Arifin Enggak, Rais. salah Dari jawaban. Arifin Rais. Aduh, Ngetes Ipin ya. Kem, Arifin kan udah pasti sih itu mah. Ya, tapi sebenarnya orang pernah baca buku yang ya bahas lebih ke sejarahnya gitu ya, matematika kayak gimana. Tapi buku casual sih, maksudnya nggak terlalu dalam matematis. Ya aturan-aturan itu udah ada gitu loh sebenarnya di alam, beberapa ya, nggak semua cabang matematika seperti itu, dan ada beberapa bagian yang emang ditemukan gitu loh, kayak yang buku itu jelasin, kayak ada yang mau baca It All Adds Up gitu judulnya, itu ya konsep menghitung itu udah ada gitu loh di alam, kita cuma nemuin oh cara ngitung tuh kayak gini gitu loh, cuma ada beberapa bagian yang emang kita ciptakan sendiri gitu. Tapi kebanyakan sebenarnya apa yang diciptakan di matematika juga ngelihat ke bentuk yang udah ada gitu. Ini sebenarnya susah jelasin ya. Cuma ada beberapa konsep tuh yang dibuat karena kita bikin konsep baru yang mirip sama ini gitu loh di dunia. Akhirnya timbul satu pola gitu kan. Ya ada kemiripan sama sesuatu yang udah ada di dunia gitu. Tapi ya itu, walaupun ada yang diciptakan, cuma nggak bener-bener diciptakan dari nol gitu sebenarnya. Ya itu sejauh yang aku tahu seperti itu. Semua gitu. Jadi oke. Jadi ada yang ditemukan dan ada yang ditemukan. Kesimpulannya Ini jawaban tengah biar gak salah. Jadinya gak nikmat gitu. Soalnya kesimpulan yang ambil berarti emang matematika itu memodelkan, bahkan origin aja memodelkan kondisi nature-nya gitu. Ya nggak sih Kem? Lumayan nggak sebenarnya? Ya boleh. Ya, boleh Mewakili sebagian besar sebenarnya. Oke. Oke. Setidaknya mewakili mus. Mau oversimplify. Cuma ngulang kalimat terakhir dulu. Oversimplify. Oke, ada lagi. Pertanyaan sulit, Bro. Ada lagi. Arifin lah. Sok lanjut. Kak, aku mau nanya IP selain Kemal berapa? Siapa yang nanya? IP selain Kemal. Ya berarti kita bertiga. Oh, apaan? Kayak narasumbernya Kemal. aneh ya. Dari Shinmen Takezo tadi. Dari Shinmen. Iqbal ya, Pak. Bobo Iqbal. Oke. Blok lah di YouTube. Gak bisa dihapus sih sebenarnya, ini bisa. Nah, langsung. IP selain Kemal. Remove. Nah. Bisa diri. Hebat. Aduh. Kalau enggak yang lagi? Ada. Baru masuk. Banyak banget nih. Ini ada agak pribadi, tapi saya nggak mau nanya, ini berbahaya. Jangan Mas, jangan. Yang pribadi jangan ya. Filter mus. Ya, satu lagi nih, Ken, kalau harus ngilangin rumus matematika dengan pertimbangan segala manfaat dari rumus itu, mau ngilangin rumus apa? Waduh. Ngilangin. Iya. Iya, filsuf bener Tapi aneh juga, Mus. Kalau dihilangin tuh, ini kayak mana punya mobil nih misalnya. Ini analogi ya, kalau nggak apple to apple ya, maaf soalnya spontan. Misalnya mana punya mobil, terus mana ngilangin bannya gitu. Kan pasti mana ngerasa, oh ini ada yang nggak beres nih sama mobilnya. Terus mana akhirnya beli ban baru, terus pasang lagi gitu loh. Nah sebenarnya kalau menurut orang, apa yang mau dihilangin di matematika juga gitu. Kalau ada satu rumus yang mana hilangin, pasti ada orang yang lama-lama tuh, ini matematikawan misalnya, neliti lagi, terus nemuin itu lagi gitu loh. Karena itu emang akibat dari sistem yang udah dibuat gitu loh. Tapi kalau misalnya pengen ngilangin apa ya?
Aing tertahok ya, ya. Ada gak ya yang bikin susah banget tuh? Ada nggak yang bikin susah banget tuh? Ayo. Maksudnya yang bikin orang kesel gitu sampai orang pengen ngilangin. Oh, malah Nggak kebayang spontan sih, sebenarnya harus orang pikirin lagi. Nggak ada yang pengen orang hilangin sebenarnya. Iya. Nah cuman berarti tadi sebenarnya jawaban tadi itu mana mengacu lagi sama jawaban Ipin tahu sebenarnya nggak sih kan bahwa sebenarnya rumus tuh emang bukan aku punya rumus bagus nggak bagus hapus, bukan gitu kan, emang dia datang dari sebuah problem atau dari sebuah nature alam gitu kan bagian kan? Gini, jadi biasanya sistemnya itu yang diciptakan, yang didesain sengaja mirip sama yang udah ada gitu loh. Nah setelah sistem itu diciptakan kayak ada aturan-aturan gitu, A B C D F G. Nah dari situ implikasinya tuh jadi yang rumus atau teori matematika gitu, itu yang ditemukan. Kayak kita pemodelan gitu Bim? Iya dong, pemodelan. Ini bisa nggak usah bahas kita pemodelan nggak? Kayak recall sesuatu gitu loh. Lanjut, ayo aja. Ya boleh, udah nggak ada lagi. Ini masih banyak pertanyaan, bagus. Oke, dengan kehebatan Mane di matematika itu kan, Mane punya keinginan sesuatu nggak untuk ngapain gitu? Misalnya kalau Aing jadi Mane mungkin Aing ngejajah Amerika gitu atau ngapain gitu. Mane punya nggak keinginan sesuatu dari kehebatan itu gitu? Apa yang mau Mane hasilkan? Ada sih sebenarnya. Apa tuh? Ya, yang misalnya langsung kelihatan, yang tadi menggambar sendiri, menurut orang ini masih belum ada sesuatu yang bisa dilakuin lagi gitu loh. Buat mana punya, ada yang buat ngejiplak. Sebenarnya masih ada lagi gitu. Dan udah ada sebenarnya yang lebih advance dari yang ini gitu loh. Yang pakai apa tuh namanya, deret foyer gitu ada. Jadinya bisa nge-trace. Mana bisa cari sih banyak gitu. ada coba ya dari ya masih ada ambisi pribadi gitu sebenarnya. Apalagi coba kita bongkar ambisi pribadi. Saya nggak pernah melihat ambisi mana kan. Nah pengen bikin ini sih, apa sih, corona kapan berakhir di Indonesia gitu kan. ada itu, tapi orang itu nggak gitu tertarik sebenarnya. Ya begitu tertarik. Gampang tuh ya mah. Gampang dimodelin orangnya gitu. Pengen nemu sesuatu yang baru sebenarnya. Itu sebenarnya semua mimpi orang yang belajar matematika sebenarnya. Pengen sesuatu yang baru. Tapi sebenarnya sekarang kan karena matematika udah dari dulu gitu ya. Biasanya kalau mana yang nemu sesuatu yang baru tuh entah terlalu spesifik atau terlalu terlalu spesifik gitu. Jadi asumsinya banyak, teoremanya ini gitu loh. Terus kalau mana pikirin buat apa, udah nggak kebayang lagi nih buat apa gitu. Karena pengen nemu sesuatu yang baru tapi masih umum gitu loh. Jadi orang jelasin ke orang yang nggak belajar juga ngerti gitu. Tingginya, level tertingginya memang. Ya. Kayak nyari rumus Pythagoras lah. Kayak Pythagoras dapat rumus Pythagoras. Gitu kan gitu. Langsung bisa kelihatan. Tapi licik ya Pythagoras soalnya saya tahu udah dari dulu kan. Kalau mana dulu. Tapi kalau mana mikir gitu kan, sebenarnya kalau mana terlahir di ribuan tahun depan, kalau masih ada dunia juga, ya pasti mana bersyukur dilahirin sekarang kan, karena masih ada sebenarnya. Dan mana bisa bikin cabang yang baru gitu. Terus mana nggak mau jadi ke aliran lain gitu, karena gitu, meneliti alam lain atau gimana gitu. Terus apa lagi ambisinya kan? Dari kalau yang fisika apa? Kiamat datang kapan? Nggak gitu. Nggak gitu. Jauhan itu Cil. Saya tadi coba sih. Bisa dijawab apa ini? Beneran dihitung. Kacau ya barangnya. Sebagai apa Cil? 2 minggu. Makan ulah nanya aja. Ada BM kalau yang spesifiknya tadi kan kalau umum ya. Yang spesifiknya waktu orang kuliah tinggal 1 atau 2 tuh pernah bikin ini, pernah nonton terus itu bikin origami modular gitu. Kayak gimana tuh? Ada sih, kalau orang boleh pergi 1 menit boleh nggak?
Boleh Oh, sih. iya. Boleh. Sebenarnya kita Kita ngobrol bakal bertiga. promosiin dulu. Ngobrol bertiga dulu ya. Ayo. Iya, asik. Asik. Mus bahas matematika, Mus. Apa? Di advance kita. Iya. Kemarin kan bahas apa sih? Kemarin bahas apa? Oh, ya Kemarin lupa. Syaka, Longsor. Oh iya, Mas kalau Longsor. enggak ya, misalnya bahas mesin. Wow. Langsung gak semenit ya, Wah, semenit. itu apaan? Datang. Menit, cuy. Nah, jadi iya. Oh iya. Kemarin pernah kan ya? Tapi Emang apa, bukan SMA mana, enggak, Kim? SMA mah dadu kan? Mana? Dadu. Apa? Ini Heeh. dadu dulu. Terus Advance ya. Ini dari kertas. Dari ini bikinan mana? Asik. Udah ada di YouTube banyak sebenarnya. Cuma Iya sih, oke. namanya modular origami. Jadi kayak origami tapi Kurang. ini nggak ada yang dilem, Bro. Jadi kayak gini. Gak ada yang dilem. Heeh. Wow. Tapi nggak dari satu kertas. Makanya namanya modular. Jadi itu dari Berapa kertas? lupa nih ya, cuma 30 atau 20 ya, lupa cuma. Dilipat-lipat, disambung akhirnya jadi kayak gini gitu. Bentuk 30. lain juga ada kalau mana kayak gini gitu. Wih, anjir. Sih, ya lagi. Keren, iya. Ini kan. Lagi kayak gini nih, kayak gini. Oh. Oke. Ini segi 12 sebenarnya, cuma ada bolongnya, cuma ini gara-gara origami. Segi 12 ini. Yang ada di dadu juga. Ini seginya 20. Bem ya, Kalau Kem yang yang- satu lagi Em. Yang nggak gitu matematis ada yang kayak gini. Wih, Ya, itu. Nande itu, Ini segi Oh, 20 itu cuma COVID. gitu. ini segi 20 cuma tiap sisi-sisinya tuh dibikin kayak ada durinya gitu. Jadi kayak gini. Sebenarnya sama kayak gini, cuma tiap segitiganya dibikin nonjol ada durinya. Gitu. Oh. Time Itu Iya. project pribadi, Kem. Enggak itu. Enggak, waktu itu nggak tahu kenapa sih pertama kali pengen bikin kayak gini juga orang udah lupa. Cuma menurut orang nih keren pisan dan belum ada penjelasannya setahu orang gitu. Kenapa, gimana cara bikin kayak gini gitu. Kan orang nemu ini kan mungkin ya karena dia suka origami, coba-coba jadi gitu. Mungkin ya. Gitu. Belum ada penjelasan matematis dari sisi apapun gitu. Berarti cita-cita mana menemukan penjelasan matematis dari itu ya? Dia nge-tackle sesuatu matematis dari modular origami ini sebenarnya. Mungkin Jadi kalau- awal-awalnya dari geometri. Tapi apa? Kalau mana udah punya modelnya, jadi mana bisa by design gitu. Aku mau bikin segi 14 dan berduri gitu. Jadi mana bisa apakah gitu? Itu mah Endingnya? enggak juga. Orang cuma pengen ada sesuatu yang bisa dijelaskan pakai matematisnya aja, pakai matematikanya. Nggak harus kayak gitu. Tuh kalau bisa kayak gitu mah keren banget kan. Itu orang udah gimana itu udah punya nama sendiri kayak gitu. Aing sih origami paling bisa kapal lah. Tapi kapalnya tuh bisa punya anaknya di dalamnya gitu loh. Enggak, perahu. Perahu. Tapi yang bisa bikin dalamnya lagi, bisa bikin dalamnya lagi itu. Kasar. Nanti Kalau coba inilah. Rumah gadang ya, paling advance rumah gadang. Enggak bisa rumah gadang juga. Ayo, Bang, burung pesawat. burung. Pesawatnya belakangnya tuh ekornya disobek supaya Oh iya. Ayo Jen. bisa aerodinamis. Kumaha. Ada lagi kan apalagi yang mau mana kejar depan? Ini ada pertanyaan terkait origami dulu boleh nggak? Oh iya. Waduh. Boleh ya. Kalau origami yang lain tuh ada model matematikanya nggak sih sebenarnya? Modelnya mah nggak pernah, sekarang nggak tahu ya, mungkin udah ada, cuma sejauh yang orang tahu mah nggak ada. Cuma sesuatu di origami yang di tackle secara matematis ada sih, pernah nonton dikit. Nyelesain sesuatu tapi pakai origami katanya ada lah, cuma nggak sebagus model gitu loh. Saya kalau pengen bikin kayak gini caranya gini pakai model matematika, kata orang nggak ada sih kayak gitu. Oke, kita tunggu Kem ya. Di Dah, bongkar kan. episode 64 lah. Waduh. Bongkar lagi bosan. Cerita lagi dong Kem. Hal-hal yang mana temukan di matematika dan menarik bagi mana? Menarik bagi mana aja nggak apa. Aing nggak ngerti juga, Aing suka ngeliatnya. Ya kan? Apa ya? Paling ya di tugas pemodelan orang waktu itu, sebenarnya ini nggak baru kan, udah ada yang neliti. Kayak gimana yang tahu yang sulap kartu 21 kartu itu? 21 kartu apa? Jadi Suap. mana sulap. Jadi ngambil kartu dari 21 kartu itu, terus bisa
orang tempatin di satu tempat gitu, ditumpukan itu. Jadi orang kayak bisa sulap ini kan kartunya, padahal orang nggak lihat kayak gitu. Itu bisa pakai matematika. Nah, bisa dijelaskan ternyata itu pakai matematika. Sebenarnya pakai matematika bisa. Sebenarnya kalau mana pikirin kayak, oh ini nggak usah pakai matematika, kayak ini kan emang kayak gitu, kayak ya misalnya penjelasannya nggak usah pakai fungsi f kayak gimana, itu juga bisa sebenarnya. Tapi secara matematis bisa dapat rumusannya, terus bisa diperluas juga gitu loh. Jadi kayak kalau kartunya nggak 21 nih, misalnya 7 kali 5, 35 gitu loh. Terus berapa kali kocokan biar si kartunya bisa orang tahu gitu loh. Itu dari ngerumusin yang 21 ternyata bisa tahu yang 35 gitu loh. 35. Dan untuk berapapun juga bisa. Ada gitu. polanya lah kayaknya. Iya, ada fungsinya sekali nggak kebayang kenapa bisa kayak gitu. Cuma kayak logaritma natural kayak gitu. Hingga pernah dibodoh-bodohin Kemal pakai sulapnya, ditulis di papan Yang mana tulis itu aja. Itu mah Coba kan sulapnya. Apa? Oh ya mungkin ada sulap sekarang. Ada trik sulap yang bisa itu kan? Harus yang tadi mainnya harus di meja, Beb. Jadi ya bisa sih pakai webcam, cuma lucu aja. Oke. Mungkin nanti di bosan selanjutnya. Bosan. Matematika. Ini juga tugas, Beb, sebenarnya. Udah ada yang neliti juga, orang rada-rada ngopi gitu. Berarti cita-cita Mane bakal kayak gitu, kayak melihat ada suatu fenomena dan Mane menemukan rumusan matematikanya. Jauh lebih menarik buat ya Mane kerjain dan Mane yang orang lain baca juga kan gitu. Terus ada lagi kan, apalagi yang Mane mau kejar dan kedepannya lah, kita ngomongin misalnya 20 tahun atau plan besar gitu. Ada nggak Ken? Atau Mane mau ceritain juga visi CHR di 40 tahun ke depan, apakah visi CHR membunuh setengah orang atau gitu? Apalagi ya yang di matematika ada, cuma kayak nggak gitu, nggak bisa dijelaskan. Kayak ya sistemnya orang harus jelasin dulu itu apa kayak gitu loh. Jadi nanti panjang di sini. Nah, udah. Jangan keburu panas juga kayak udah gitu kan. Kalau ini Mane belum pernah membongkar CHR itu apa dan sebenarnya agenda apa di balik CHR kan? Harusnya dibongkar dong. Belum salah. Kayaknya emang nggak ada nih, jangan-jangan. ada. Mana jangan remehkan gitu. Ini orang biar bertanya-tanya gitu, ini apaan namanya. Tapi maksudnya masih berlanjut loh, nggak cuma di masih berlanjut. Orang kemarin bikin produksi stiker sebenarnya. SMA juga pernah ya? Apa? Masuk SMA semua papan tulis ada logo Mane kan? Nah tapi kan itu stiker dari kertas kan. Sekarang? Nah, cutting stiker lebih. Kenalan pisan sih. Tapi ya usah dikit, maksudnya dia sampai kuliah juga masih ada. Si CHR masih berlanjut ya? Masih dikenal orang setidaknya di jurusan. Meskipun dirahasiakan dulu ya visi dan agendanya, nggak bisa dikasih dulu. Belum jadi bisa. Buat yang nanya-nanya sama aja. Tahu-tahu nanti lihat lah. Tahu logo CHR sekarang. Di ITB banyak stiker. Udah tahu semua kan? Tuh. Iya, makanya. Di mana, Mus? Penasaran nih orang dari luar. Juga banyak Mus ya? Nggak sih, nggak tahu yang dilihatnya di mana, tapi di WC gitu ada di Ganesha kayaknya. Di Ganesha. Aduh. Itu ya boleh nempel di WC ya. Boleh masang mungkin teman orang. Apa? Oh, boleh masang stiker kan kayaknya di WC doang. Iya sih. Tapi bukan orang yang masang. Si Ganama, si Kemal teh bagian dari elit udah mulai banyak kru pengikut. Aduh. Nah, lagi pertanyaan nggak, Bos? Nggak ada sih. Paling kayak apakah matematika ini konspirasi elit global? Apa sih? Apa sih nanya? Nggak apa-apa, biar Kemal jawab. Ya udah, Kemal jawab, silakan. Ini udah 51 menit. Naon sih? Lama banget. Iya. Kok cepet banget sih aja? Iya kan, nggak cukup soalnya buat Kemal. Kita denik banget, jelas sekali.
Iya pertanyaan apa bos? Elit global itu. Udah jawab bos, udah jawab bos. Ya udah nggak usah. Buang waktu bos. Ya udah nggak ada. Mumpung masih banyak banget pertanyaan, tapi HP aing panas ya. Sepertinya Mane harus bikin tulisan yang kedua untuk bahasan selanjutnya. Setuju sih. Saya setuju sih kalau itu. Waduh. Supaya kita masih punya peluang masih banyak yang pertanyaan ini kayak. Apa kayak? Bikin tulisan baru dulu jadi. Ada nih. Ada dikit aja, satu lagi ya, terakhir. Ya boleh deh. Boleh cerita nggak tentang tugas akhirnya? Waduh. Oh iya boleh. Dari Vela Barli. Jadi tugas akhir itu tentang tingkat ekspansi di graph sebenarnya. Graph sendiri ini objeknya tuh pernah lihat network gitu kan, gambar-gambar network tuh kayak di halaman depan Facebook ada titik, ada garis. Kalau saling temenan berarti 2 titik itu ada garisnya kayak gitu. Nah jadi di sebarang graph tadi hubungan titik sama garis tadi, kalau mana milih sebarang titik misalnya ambil di sini gitu, ambil sebarang, butuh berapa hubungan biar orang yang ke cover itu lebih dari setengahnya gitu loh, dari total orangnya gitu. Jadi kayak bisa dilihat kalau misalnya di Facebook nih, tadi yang hubungan kalau saling berteman berarti ada garisnya, butuh berapa hubungan pertemanan biar lebih dari 50% orang di dunia itu terhubung gitu loh. Cuma I see. Itu sebenarnya kalau mana kalau mana lakukan itu di programming, contohnya gampang ya. Mungkin di penambah IPIN mungkin udah bisa tahu, udah cepet itu. Cuma mungkin kalau ukuran grafnya gede, itu mungkin ada keterbatasan komputernya. Terus sama kalau misalnya orang nggak mau yang di sini ganti, mau yang di sini gitu, kan berarti ngulang lagi kan kalau programnya. Nah kalau ini ada rumusnya gitu loh, mau pilih yang dimanapun, asal kita tahu hubungannya berapa, itu bisa dapat. Dan ini batas atasnya tapi ya, bukan rumusnya. Jadi setidaknya segini itu udah dapat 50% orang terhubung gitu. Oke. Dan bisa diatur juga, nggak cuma 50%, mau 75% bisa gitu. Terserah kita. Betulnya kalau TA bisa ke Simpang Bengawan juga oke. Ini belum beres belum. Abstrak TA boleh ya masukin ya. Buat teman-teman yang lain juga. Abstraksi lah. Oh masukin abstrak TA juga boleh. Boleh juga kok nggak apa-apa. Boleh juga. Masa udah bikin? Belum bikin ya, belum ada. Belum dong, kan belum jadi. Kem, pertanyaan terakhir Kem. Nah. Ini mas harusnya kita nggak boleh lebih dari 40 menit. Ya enggak ini. Kem, cita-cita maneh cita-cita benerannya apa Kem? Kalau boleh tahu Kem. Cita-cita ngajar matematika sebenarnya. Ngajar matematika. Ngajarnya gimana Kem? Di dosen kah? Nah itu orang nggak membatasi diri harus jadi dosen sebenarnya. Kalau akhirnya orang ngeliat yang cocok itu jadi misalnya guru SMA gitu loh, ya orang mau aja gitu loh. Soalnya kan sebenarnya keputusannya udah tinggal di mana. Kalau mana jadi dosen ya pasti bisa nggak sih Kem? Amin. Ya kan, masa masih belum bisa juga, mau siapa lagi ya Ji? Misalnya orang nggak mau membatasi diri ke situ gitu loh, dan emang orang belum ngefixin pengen jadi ini gitu. Tapi pengajar sejauh ini menurut mana lebih valuable mending jadi guru SMA, bukan valuable ya, impact-nya lebih kerasa mending jadi SMA atau dosen kan? SMA sih. SMA. Udah Kem. Nanti anak aing masuk di sekolah mana, apapun sekolah mana. Win. Sekolah mana? Tapi ada satu cita-cita yang gak nyambung sama ini juga. Apa tuh? Yang bikin game itu. Oh oke. Wah itu masih. Sampai sekarang orang masih pengen gitu sebenarnya. Cuma ini gak ada hubungannya dengan matematika sih. Dan kalau mana tahu cerita tipe-tipe Kemal tuh gamenya serem sih. Janganlah lebih baik. Menakutkan pokoknya. Penuh penyiksaan dan penuh emosi. Penuh emosi lah. Ya. Oke. Mungkin segitu dulu Kem. Terima kasih banyak Kem. Ini ada lupa. Makasih juga. Satu lagi. Ini Mane punya rekomendasi ini nggak? Rekomendasi orang yang menurut Mane insightful dan bisa kita ajak ke Simpang Bengawan. Untuk nulis dan diwawancarai. Untuk nulis dan diwawancarai. Kira-kira ada nggak? Non yang kita tahu bukan teman mutual kita kan? Boleh, bebas siapapun tapi kayak ngerti kan? Tadi udah di briefing.
Tuh ini nggak ada. Jadi Terus ya, coba susah kalau gimana? yang nyambung tentang matematika, tentunya kalau yang paling keren menurut orang di YouTube kan ada yang 3 Blue 1 Brown. Cuma kan malahnya nggak mungkin ke 3 Blue 1 Brown. Iya. kata Pasti. siapa? Oh, bisa jadi. Kita juga minggu depan mau Ini BNPB, tantangan. BNPB kan? Oh. PB. Lanjut. Ada sebenarnya yang suka nulis kayak gini lagi tuh yang sedia sampai bikin podcast gitu sebenarnya kakak tingkat orang satu. Namanya Muhammad Rizky Fadilah juga. IPK 4 udah lulus. Wih, IPK 4 juga. hebat juga. Ini udah fix gitu jadi. Oke deh. Itu keren. Ulang lagi kan siapa namanya kan? Muhammad Rizky Fadilah. Bisa dicari di podcast Spotify kayaknya ada deh. Oke. Pakai nama dia podcastnya. Namanya tuh podcast bebas linear. Wow. Aduh. Oke, Ya nanti kalau kita kalian juga mau Kem coba. bahasnya soal matematika Kem. Iya dia selalu bahas matematika lebih keren gitulah. Orang kan Bezier naon gitu kan. Itu keren bisa kalian dia. Oke, ntar kita akan collab sama podcast bebas ini, tapi kita butuh Mane sebagai backingan kita. Takutnya nggak ya? Nanti kita nanya. Gantian dulu deh, Aing nggak ikutan dulu. Halo Kemal Ais. Oke, terima kasih Cuma Kem. melongo doang. Buru. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga untuk netizen yang nonton. Saksikan episode kelima kita. Bintang tamu masih rahasia, tapi udah pasti ada lah, tenang aja. Jangan lupa ya Boy Kita pun lagi nyari yang menulis. yang Bisa menulis juga. kirim ke email sipangbengawan@gmail.com. Soalnya jangan cuma Mane mikirin, aduh aku gini nggak ya. Mane harus mikirin banyak banget orang yang butuh tulisan itu tanpa Mane sadari gitu. Mungkin ada orang yang lagi butuh itu dan Mane nggak tahu. Kalau mindsetnya kita saling berbagi dan saling bercerita, jadinya lebih lega lah. Ayo nanti bikin. Oke. Wah, ngeheng. Acil. Halo. Siap. Founder. Halo. Udah, sekian aja sudah mulai panas nih. Iya. Terima Dadah. kasih Kem, terima kasih semuanya. Terima kasih Ya, Sil. makasih juga. Dadah. Dadah. Terima kasih. Bye bye. Bye. Ada kecoa. Udah bos? Udah. Udah ini deh. Udah.